Rasulullah tidak pernah menyakiti siapapun, walaupun orang itu orang yang memusuhinya. Bahkan dengan lidahnya sendiri orang itu memaki Rasulullah. Rasulullah punya kesempatan untuk membalas, tapi Rasulullah tidak pernah membalas cacian orang. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah panika tepana paring pengajian katiginto. Rasulullah setengah menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam masjid, dan itu adalah orang Yahudi namanya Zaid bin Su'nah. Ada yang menyebutkan Zaid bin Sa'nah. Di sekitar Rasulullah ada beberapa sahabat dan disaksikan oleh kaum muslimin. Di saat Rasulullah tengah menyampaikan ilmu, tiba-tiba yang Yahudi itu tadi masuk dan kemudian marah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Yahudi ini? Yahudi ini kemudian memegang sorban Rasulullah sampai Rasulullah tidak bisa bernafas. Apa kata Yahudi? Ya Muhammad, bayar hutangmu. Rasulullah hampir tidak bisa bernafas. Melihat keadaan itu, yang berdiri pertama itu sahabat Rasulullah yang paling garang, namanya Umar bin Khattab. Apa kata Umar kepada Rasulullah ketika melihat Rasulullah dililit oleh surbannya Yahudi? Rasulullah dililit dengan surbannya sendiri oleh Yahudi yang bernama Zaid bin Su'nah. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Cak Sayyidina Umar wa apalagi yang tengah dilihatnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, tenanglah, duduklah engkau. Wahai Yahudi, kata Rasulullah, aku memang punya hutang, tetapi waktu yang aku janjikan belum sampai. Kenapa engkau datang kemari tiba-tiba kemudian menagih hutang di tempat ini, kata Rasulullah. Ya pokoknya bayar saja Muhammad. Aku sudah lama menunggu engkau bayar ini. Ya enggak apa-apa, tunggu aja dulu. Dan kemudian Rasulullah menyuruh sahabat yang bernama Umar ibn al-Khattab, wahai Umar, pulanglah engkau, ambillah di Baitul Mal itu 2 sok kurma. 1 sok itu ukurannya kurang lebih 40 kilo. Hutangku kepada orang ini 1 sok. Tapi kenapa harus dibayar 2 ya Rasulullah? Hutang Anda kan cuma 1 sok. Bukan Umar, yang 1 itu adalah hutangku, yang 1 sok itu, yang 20 sok itu adalah hutangku, sementara yang 20 sok berikutnya itu hutangmu. Aku kan tidak berhutang kepada dia ya Rasulullah. Ya, engkau memang tidak berhutang kepada Yahudi ini, tetapi engkau telah menakutinya, maka engkau kena denda wahai Umar. Di tengah perjalanan ketika Umar ibn al-Khattab mau mengambil kurma sebagai bayaran hutang kepada Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada orang ini, wahai Yahudi, namamu siapa? Kok berani-beraninya kamu mendatangi Rasulullah, menagih hutang Rasulullah, padahal engkau tahu aku ada di situ. Dan kamu tahu siapa aku? Aku tahu Umar. Engkau adalah sahabat Muhammad dan engkau paling ditakuti di bangsa Arab ini. Kenapa kamu tidak takut dengan aku? Apa kata Yahudi ini? Namaku Zaid bin Su'nah. Kaget Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar orang itu adalah Zaid bin Su'nah, karena Umar tahu bahwa Zaid bin Su'nah
adalah seorang Yahudi yang hafal Taurat. Dia tahu persis tentang Rasulullah, walaupun sampai pada saat itu dia belum beriman kepada Rasulullah. Apa niatmu? Kata sahabat Umar bin Khattab, padahal engkau tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, tetapi malah engkau mengancam beliau. Apa kata beliau? Apa kata yang namanya Yahudi Zaid bin Su'nah? Wahai Umar, aku sebenarnya tahu bahwa hutang Muhammad belum jatuh temponya, karena memang perjanjian hutang itu belum tiba waktu untuk membayar. Tetapi kenapa engkau datang memaksa di tengah kami umat Islam dan para sahabat? Sebenarnya aku tengah ingin menguji apakah nabimu Muhammad itu betul-betul orang sabar. Aku tahu memang belum sampai waktu untuk menagih, maka aku sengaja datang ke sana menagih kepada Muhammad. Dan ketika aku cekik Muhammad, ternyata dia tidak membalas perlakuanku, malah dia tetap sabar dan ikhlas. Sebenarnya bisa saja dia menyuruh sahabat dan orang-orang muslimin untuk membunuhku pada tadi, tetapi itu tidak dilakukan oleh nabimu. Maka ketahuilah wahai Umar ibn Khattab, tidak ada nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa yang sesabar dan seikhlas nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai saat ini wahai Umar, aku nyatakan aku menjadi muslim, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena kesabaran dan keikhlasan nabimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah akhlak nabi, itulah sifat nabi. Sebenarnya nabi gampang saja, Pak. Ketika Nabi tercekik oleh sorbannya sendiri oleh Yahudi tadi, tinggal perintahkan sahabat, tapi Nabi tidak melakukan itu. Walaupun Nabi dalam keadaan seperti itu, tapi Nabi tidak memerintahkan orang-orang muslimin yang ada di sekitarnya untuk melakukan perlawanan. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kata sabar.